Maka saya tidak aneh ketika orang-orang Kristen menjadi sakit hati, akhirnya saling hujat, menghina yang menjadi keyakinan kami. Karena lahirnya manusia-manusia seperti ini, saudara. Lahirnya manusia-manusia karena seperti ini. Bagaimana dalam agama Islam seorang muslim karena jabatannya dia memberi izin berdirinya rumah ibadah seperti kelenteng, gereja, dia dapat dosa jariah, mengalir terus. Man sanna fil islami sunnatan hasanatan, siapa yang berbuat baik falahu ajruha, dia dapat pahalanya. Man sanna fil islami sunnatan sayyi'atan, siapa yang membuat yang tak baik falahu wizruha. Berbicara tempat ibadah. Yang memberikan izin tempat ibadah ini haram, akan mendapatkan dosa jariah. Pantesan semua berawal dari orang-orang yang model-model seperti ini. Di Kristen sama, mereka semua berawal dari manusia-manusia seperti Saifuddin Bangsat. Oknum-oknum yang mengaku beragama, la haula wala quwata illa najis. Lahirlah manusia-manusia radikal. Apa nunggu hancurnya Indonesia gara-gara manusia-manusia seperti ini? Pemerintah bisa lakukan apa? Hah? Apakah mereka buta dulu ada perjanjian Nabi? Si Somad ngomong seperti ini, saudara. Bukankah dulu ada perjanjian Nabi terhadap kaum-kaum Kristen? Kiranya berkenan saudara-saudara saya sampaikan apa yang telah terjadi. Karena memang ini sangat penting perlu saya sampaikan. Agar menjadi kehati-hatian untuk pemerintah, untuk negara, untuk bangsa, dan wabil khususnya untuk agama, saudara. Memang sih saya terkadang itu juga nggak elok berbicara tentang agama. Karena apa? Masih banyak yang lebih pas dan menghaki untuk orang-orang ini berbicara tentang agama. Maksud saya untuk para ustadz, kiai ataupun ulama-ulama lainnya. Tetapi kekritisan saya ini saya sampaikan kepada saudara-saudaraku, wabil khususnya kepada pemerintah, agar ini nih sangat berbahaya. Harus saya sampaikan di sini. Ini perlu saya sampaikan kepada saudara-saudara semua karena ini sangat berbahaya. Tentu yang pertama untuk urusan agama. Agama ini adalah keyakinan, saudara. Yang kedua, ini berbahaya sangat untuk bangsa, negara. Ini bahaya. Nunggu hancurnya negara, nunggu perangnya agama. Baiklah, kalau begitu saudara, saya akan menyampaikan apa yang sangat penting. Mungkin menurut saudara-saudara yang nggak memahami, mungkin ini dianggap tidak penting. Tetapi ini saudara, silakan ditonton, ada ceramah-ceramah seperti ini. Bagaimana dalam agama Islam seorang muslim karena jabatannya dia memberi izin berdirinya rumah ibadah seperti kelenteng, gereja, dia dapat dosa jariah, mengalir terus. Man sanna fil islami sunnatan hasanatan, siapa yang berbuat baik falahu ajruha, dia dapat pahalanya. Man sanna fil islami sunnatan sayyi'atan, siapa yang membuat yang tak baik falahu wizruha, dia dapat dosanya. Wa wizru man amila biha, dosa orang yang melakukannya sampai hari kiamat. Setiap berbunyi teng teng, bisa dibelangkung malaikat, teng gelompang, teng gelompang, teng gelompang, teng gelompang. Rasakanlah tuh, rasakan. Dosa jariahnya mengalir terus. Coba Bapak-bapak pemerintah, Bapak Menteri Agama, Bapak yang khusus untuk menangani tentang paham-paham seperti ini, para pejabat, para aparatur negara, Anda kemana? Pak, Bu, saya kasih tahu ya. Beberapa hari ini saya meriang itu karena saya itu aktif di TikTok. Bapak Ibu tahu nggak di TikTok itu seperti apa? Di TikTok rupanya menjadikan ajang debat lintas agama. Maka sering saya kadang-kadang masuk ke room-room seperti itu. Sampai saya masuk ke dalam room tersebut, saya sampaikan secara gamblang dan jelas tanpa tereng aling-aling.
Apa yang saya sampaikan? Berdebat yang beda keyakinan, mau itu ustadz, mau itu kiai, mau itu pendeta, mau itu jabat titelnya profesor, menjadi goblok otomatis. Jadi mendebatkan agama yang bukan keyakinannya otomatis akan menjadi goblok otomatis. Otomatis akan menjadi goblok. Bapak, Ibu semuanya, pemerintah, apakah nunggu perang saudara? Apakah nunggu perpecahan ini? Perpecahan dalam urusan agama, urusan keyakinan? Apakah nunggu terpecah belah kerukunan antar umat beragama? Saya itu loh ngomong seperti ini hampir capek. Ya wajar Bapak Ibu, Bapak pemerintah, ketika ada saudara kita yang agamanya Kristen bangun gereja, tidak diberikan izin. Ya wajar Pak, kalau memberikan izin, maka pejabatnya akan mendapatkan dosa jariah. Dosanya itu akan mengalir terus sampai kapanpun. Seperti apa yang disampaikan oleh Ustadz Abdul Somad. Man sanna fil islami sunnatan hasanatan, siapa yang berbuat baik falahu ajruha, dia dapat pahalanya. Man sanna fil islami sunnatan sayyi'atan, siapa yang membuat yang tak baik falahu wizruha, dia dapat dosanya. Wa wizru man amila bi. Bagaimana dalam agama Islam seorang muslim karena jabatannya dia memberi izin berdirinya rumah ibadah seperti kelenteng, gereja, dia dapat dosa jariah mengalir terus. Man sanna fil islami sunnatan hasanatan, siapa yang berbuat baik falahu ajruha, dia dapat pahalanya. Man sanna fil islami sunnatan sayyi'atan, siapa yang membuat yang tak baik falahu wizruha, dia dapat dosanya. Wa wizru man amila biha, dosa orang yang melakukannya sampai hari kiamat. Setiap berbunyi teng teng, bisa dibelangkung malaikat, teng kelempang, teng kelempang, teng kelempang, teng kelempang. Rasakanlah tuh. Rasakan. Sebetulnya pemerintah ini mampu apa tidak? Becus apa tidak? Mengatur regulasi tentang paham-paham seperti ini. Contoh, ketika ini undang-undang sudah mengatur ada regulasinya. Ketika seorang pendakwah mendakwahkan sesuatu yang model-model seperti ini sudah menjadi larangan. Pemerintah ini becus apa tidak? Pak, becus apa tidak? Anda itu dikasih anggaran yang besar, Anda dikasih jabatan, Anda dikasih amanah untuk memangku sebuah amanah undang-undang untuk keadilan bagi seluruh rakyat Indonesia. Sila kelima, mampu apa tidak? Jancuk tenan, aku kesel ngomong aslinya apa-apa ngene. Ngomong wis lembut-lembut ngene iki wis jengkel dhewe ya. Ayo, ke zaman jembot nganti zaman saiki wis merdeka kok bisa kayak ngono wae. Gebluk tenan. Di Swedia pembakaran terhadap kitab suci Al-Qur'an. Ya. Akhirnya apa? Sampai ke Indonesia. Ribut sampai kita menentang itu nggak benar. Tahu nggak kenapa? Ini diawali dari hal-hal yang seperti itu. Yang Kristen ngeledek orang Islam. Yang Kristen ngecek, ini oknum ini para bajingan-bajingan itu. Saudara, makanya saudara-saudaraku yang beragama Kristen, maupun Anda saudara-saudaraku para pendeta, Pak, kita orang Islam sama orang Kristen itu harus bersatu. Harus kompak, sama-sama memerangi saudara-saudaramu walaupun seiman. Yang memiliki paham seperti itu. Artinya, Anda jangan lihat walaupun itu sama-sama Kristen yang seiman dengan Anda. Ketika saudaramu yang katanya seiman dengan Anda, dia ekstrim radikal, menghina Islam, menghina Nabiku, menghina Allahku. Saya mohon, tegurlah, nasihatilah. Kalau nekat, maka perangilah saudara-saudaraku. Sama halnya seperti saya, Bapak Pendeta. Kami tidak pernah mengajarkan seperti itu.
Ketika saudaraku yang ngakunya seiman dengan saya, orang muslim pun ketika melakukan seperti itu, saya hajar. Kalau sudah dinasihati tidak bisa. Mari kita bersatu, kalian saudara-saudaraku umat Kristen, dengan kami umat Islam, bersatulah. Saya ngomong kayak begini karena apa? Di TikTok, di aplikasi-aplikasi lain, dijadikan ajang-ajang debat-debat lintas agama yang isinya adalah melahirkan netizen menjadi radikal. Yang Kristen menjadi radikal. Yang Islam menjadi radikal. Bahkan orang-orang Kristen tolol oknum gampang sekali mengutip hadis, mengutip kitab suci Al-Quran yang menjadi keyakinan kami. Betapa kurang ajarnya mereka. Masya Allah. Nanti yang saudara kami yang mengaku agamanya Islam sama mengutip Alkitab yang bukan keyakinannya. Akhirnya menghina-hina lah, itu Yesus, Tuhan kok manusia, inilah dan lain-lain lah. Itu jujur saya boleh katakan di sini dan saya pertanggungjawabkan, mereka adalah orang-orang goblok. Orang-orang bodoh, tahu nggak? Yang pendetanya menjadi bodoh, yang ngaku ustadznya menjadi bodoh, yang kiai menjadi bodoh. Ketika mendebatkan apa yang bukan menjadi keyakinannya. Apa perannya Kominfo? Apa perannya pemerintah? Saya mau tanya sekarang. Apakah nunggu negara ini chaos? La haula wala quwata illa billah. Masya Allah. Maka saya tidak aneh ketika orang-orang Kristen menjadi sakit hati, akhirnya saling hujat menghina yang menjadi keyakinan kami, karena lahirnya manusia-manusia seperti ini, saudara. Lahirnya manusia-manusia karena seperti ini. Bagaimana dalam agama Islam seorang muslim karena jabatannya dia memberi izin berdirinya rumah ibadah seperti kelenteng, gereja, dia dapat dosa jariah, mengalir terus. Man sanna fil islami sunnatan hasanatan, siapa yang berbuat baik falahu ajruha, dia dapat pahalanya. Man sanna fil islami sunnatan sayyi'atan, siapa yang membuat yang tak baik falahu wizruha. Berbicara tempat ibadah. Yang memberikan izin tempat ibadah ini haram, akan mendapatkan dosa jariah. Pantesan semua berawal dari orang-orang yang model-model seperti ini. Di Kristen sama, mereka semua berawal dari manusia-manusia seperti Saifuddin Bangsat. Oknum-oknum yang mengaku beragama, la haula wala quwata illa najis. Lahirlah manusia-manusia radikal. Apa nunggu hancurnya Indonesia gara-gara manusia-manusia seperti ini? Pemerintah bisa lakukan apa? Hah? Apakah mereka buta dulu ada perjanjian Nabi? Si Somad ngomong seperti ini, saudara. Bukankah dulu ada perjanjian Nabi terhadap kaum-kaum Kristen? Bagi kaum yang mayoritas, maka wajiblah membantu para kaum-kaum minoritas. Meskipun mereka tidak punya tempat ibadah, bantulah untuk membangunkan tempat ibadah. Ambil rujukannya dari mana? Dari surah Al-Hajj ayat 40. Buka surah Al-Hajj ayat 40. Ini benar disampaikan sama Quraisy Shihab sebagai ahli tafsir. Sekarang kok lahir-lahir ustadz-ustadz radikal seperti ini. Bagaimana dalam agama Islam seorang muslim karena jabatannya dia memberi izin berdirinya rumah ibadah seperti kelenteng, gereja, dia dapat dosa jariah, mengalir terus. Man sanna fil islami sunnatan hasanah. Jadi tidak aneh ketika ada ceramah seperti ini, ada kepala-kepala daerah, ada seseorang yang mengaku agama Kristen ingin membangun tempat ibadah, membangun tempat gereja, akhirnya apa? Tidak mendapatkan izin karena apa? Diawali oleh manusia-manusia yang ceramahnya macam seperti ini. Mendoktrin orang untuk menjadi otaknya jadi radikal. Radikal. Menakut-nakuti orang, nanti akan mendapatkan dosa jariah. Makanya banyak sekali oten-oten di TikTok akhirnya melakukan balas dendam, hina-hina Allah kami, hina-hina kitab suci kami, kitab suci Al-Quran. Bahkan di Swedia kitab suci Al-Quran dibakar. Bangsat apa tidak, saudaraku? Sedih apa tidak? Sedih. Capek sebetulnya ngomong.
Kita udah nggak butuh semboyan lagi. Kita butuh action. Pemerintah bisa nggak lakukan yang adil? Gua ngomong kayak begini, bapak-bapak pemerintah. Gua dicap sebagai Islam sekuler. Tahu nggak sih? Saya ngomong kayak begini dicap sebagai Islamophobia. Gua ngomong seperti ini dianggap sebagai orang yang menggadaikan akidah, toleransi yang kebablasan, dan lain-lain sebagainya. Karena gue percaya, gue maklum, gue tahu kalian beragama menyampingkan rasa kemanusiaan. Jadi sudah nggak mau mengikuti basisnya agama. Bahwa sesungguhnya agama adalah basisnya untuk humanity, kemanusiaan. Bapak Menteri Agama, Bapak Pemerintah, ledang cepat, regulasinya diatur yang baik. Jangan sampai kelompok-kelompok intoleran ini menguasai bangsa kita sehingga negara ini menjadi chaos. Ini sangat penting saya sampaikan. Mau nunggu kapan lagi? Ya, kerukunan antar umat beragama tolong tetap kita rekatkan. Jangan sampai tumpang tindih. Yang Kristen, yang Islam kompak berjuang bareng dengan saya. Berjuang bareng saudara-saudara. Yang Kristen, yang Islam bersatu jadi satu. Lawan kelompok-kelompok itu saudara. Lawan. Jangan pernah takut. Gak Kristen, gak Islam. Ketika saling menghujat, tidak menghormati perbedaan. Hati-hati. Anda akan menjadi tersusupi oleh paham-paham radikal. Anda akan menjadi orang intoleran. Ada orang Islam juga goblok. Nah, punya Islam, punya beragama. Itulah yang bicara itu Allah. Firman Allah melalui Al-Quran itu, supaya firmannya bisa diketahui oleh manusia. Dalam surah Al-An'am ayat 108. Berhentilah untuk menghina keyakinan orang lain. Tuhannya orang lain, keyakinan orang lain, Tuhannya orang lain, sesembahannya apapun itu. Karena ketika engkau melakukan itu, maka orang lain akan menghina Allah, akan menghina Tuhan kita, akan menghina kitab suci kita. Kuwi lho firmane Gusti Allah. Kok ya ana wong ngaku ustaz ceramah-ceramahe kok radikal. Ki janjane ki piye?